Qala al-musannif al-imamu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila jikalau ada pertanyaan, innama wajaba iqamatul mu'jizati, dan hanya wajib menegakkan mukjizat, mengemukakan mukjizat bagi orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kenapa harus ada mukjizat? Lina'rifa sidqahu, agar supaya kita tahu akan kebenarannya dia. Setelah kita tahu fanattabi'ahu, maka kita ikut kepadanya fima yasra'uhu, di dalam sesuatu yang mensyariatkan dia kepada amma. Dengan demikian falyajib alaihi izalatus syakki, maka seharusnya wajib atas dia menghilangkan keraguan. Maka seharusnya dia itu wajib menghilangkan keraguan. Fima yuballighu minasyar'i, menyangkut apa yang ia sampaikan berupa syariat. Bil musyafahati, dengan secara lisan, au al isyaati, atau dengan secara viral bahasa sekarang, ila haddit tawaturi, sampai batas tawatur. Liyahsula al ilmu, agar supaya terwujud keyakinan, fi haqqi ma lam yusafihu bihi, bagi orang lam yusafih, yang tidak berbicara secara lisan, yang tak berbicara siapa dia kepada aman, bihi, dengan emak. Memang bagi orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, harus mengemukakan mukjizat untuk menghilangkan keraguan. Jadi tidak cukup ada dugaan kuat, tapi harus ada keyakinan. Itu kalau nabi. Qulna, kita menjawab, lastihalata fi an yaksima asyari'u syar'ahu. Lastihalata, tidak ada kemustahilan, fi an yaksima asyari'u, dalam hal membagi siapa membagi syar'ahu, akan syariatnya, ilama, kepada sesuatu, yuta'abbadu, yang diperintahkan, fihi, di dalam diperintahkan, bil ilmi wal amali, diperintahkan adanya keyakinan dan mengamalkan. Fayajibu fihi ma dzakartumuhu, maka wajib di dalam ma yuta'abbadu, ma dzakartumuhu, apa yang kamu sebutkan kepada amma. Wa ila ma yuta'abbadu fihi bil amali dunal ilmi, dan kepada sesuatu yang diperintahkan di dalam mengamalkan, bukan meyakinkan, bukan meyakini. Artinya ada kemungkinan atau tidak mustahil. Syari itu membagi syariatnya ada dua macam. Ada syariat yang harus diyakini dan diamalkan. Ada syariat yang hanya wajib diamalkan, tak wajib diyakini. Yang pertama, ada syariat yang wajib diyakini dan wajib diamalkan.
Yang kedua, syariat yang wajib diamalkan tak wajib diyakini. Tak wajib diyakini maksudnya cukup diduga kuat. Syariat yang wajib diyakini dan diamalkan mungkin itu yang seperti syariatnya Nabi, orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Selain harus diamalkan, harus diyakini dulu. Kalau yang cukup diamalkan dan diduga kuat, fayakunu maka ada farduman apa kewajibannya orang yasma'u minar rasuli yang mendengar langsung dari Rasul al-ilma wal amala jami'an, meyakini dan mengamalkan secara bersama-sama. Mufarduman dan ada apa kewajibannya orang waba yang gaib dari Rasul al-amalu dunal ilmi adalah mengamalkan, tidak harus meyakini. Bagi orang yang mendengar langsung dari Nabi, kewajibannya adalah meyakini dan mengamalkan. Sedangkan bagi orang yang tak mendengar langsung dari Nabi, adalah meyakini, adalah mengamalkan, tidak harus meyakini. Kok harus diamalkan padahal tidak diyakini, gimana? Wa yakunul amalu manutan bidhinni sidqi fil khabari, dan ada apa pengamalan itu dikaitkan dengan dugaan kejujuran pada khabar. Artinya wajibnya mengamalkan itu dikaitkan adanya dugaan bahwa khabar itu benar. Cukup menduga khabar itu benar. Yang namanya dugaan itu bisa saja salah. Wa in kana huwa kadiban indallahi ta'ala, meskipun ada khabar itu pada hakikatnya adalah bohong di hadapan Allah Ta'ala. Khabar itu kalau sudah ada dugaan itu benar, isinya harus diamalkan. Meskipun nyatanya itu bohong. Wa kadadhannu al-hasilu min qiyasin, demikian pula dugaan yang diperoleh dari qiyas. Hukum yang berdasarkan qiyas itu dhanni, ya. Kecuali mungkin ada qiyas-qiyas tertentu, ya. Bahwa memukul orang tua itu haram, dikiaskan dengan perkataan ufin, mungkin itu yakin itu. Demikian pula dugaan yang diperoleh dari kias, wa qauli syahidin, dan perkataan seorang saksi. Ada seorang saksi menyaksikan bahwa dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Wa yaminil mudda'a alaihi, dan sumpahnya terdakwa, au yaminil mudda'i ma'an nukuli, atau sumpahnya mudda'i bersama nukul. Nukul itu keengganan mudda'a alaih untuk bersumpah. Syahid yaminun mudda'a alaihi, yaminun mudda'i ma'an nukul, ini alat-alat bukti, ya. Orang yang melakukan dakwah di pengadilan itu posisinya lemah. Lebih kuat terdakwa. Oleh karena posisinya pendakwa atau penggugat itu lemah, agar supaya dia bisa diterima dakwanya harus mengemukakan alat bukti yang kuat. Alat bukti yang kuat apa? Saksi. Saksi. Kalau penggugat tidak dapat mengajukan alat yang kuat, yaitu saksi, maka mudda'a alaih, pihak terdakwa sekarang
yang disuruh bersumpah oleh hakim bahwa dirinya tidak salah. Artinya tidak mampunya penggugat untuk mengemukakan alat bukti, tidak serta-merta diputuskan bahwa terdakwa adalah pemenang. Akan tetapi terdakwa sekarang disuruh bersumpah bahwa dirinya tak salah. Kalau terdakwa disuruh bersumpah tidak mau, maka sumpah dikembalikan kepada pendakwa. Ini namanya yaminul mudda'i ma'an nukuli. Sumpahnya pendakwa disertai dengan keengganan mudda'a alaih untuk bersumpah. Itu semuanya adalah dhonni. Dhonni. Oleh karena itu putusan hakim, oleh karena itu hakim bisa memutuskan berdasarkan itu meskipun itu dhonni. Berhubung alat buktinya dhonni, maka keputusan hakim juga dhonni. Fala nuhilu syai'an min dalika, maka kita tidak memustahilkan sesuatu apapun dari hal itu. Jadi dugaan kuat sudah harus mewajibkan orang mengamalkan. Al-qismus tsani min hadzal asri akhbarul ahad. Bagian yang kedua dari asal ini adalah khabar-khabar ahad atau khabar wahid. Wa fihi abwabun, dan ialah di dalam qismus tsani adapun beberapa bab. Artinya bagian yang kedua ini mengandung beberapa bab. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama, fi isbatit ta'abbudi bihi, dalam tentang menetapkan perintah dengan khabar wahid. Ma'akusurihi, padahal tidak sampainya, terbatasnya, kusur ini tak sampai, terbatasnya atau tidak nyampenya khabar wahid an ibadatil ilmi, dari memberikan keyakinan. Bab yang pertama membahas tentang membuktikan bahwa khabar wahid itu wajib diamalkan padahal tidak memberikan keyakinan. Wa fihi arba'u masailah, ialah di dalam hal ini adapun 4 masalah. Pertama, mas'alatun ma yufiduhu khabarul ahadi, atau dimudhafkan mas'alatu ma yufiduhu khabarul ahad. Masalah tentang sesuatu yang memberikan kepada amma apa khabar ahad. Khabar ahad itu memberikan apa? Memberikan ilmu apa memberikan dhonnu? Jadi amma di sini isinya kalau tidak ya ilmu ya dhonnu. Apa yang diberikan oleh khabar wahid? Apakah khabar wahid itu memberikan keyakinan? Hal huwa yufidul al-ilma au yufidu al-dhanna? I'lam, ketahuilah, anna, bahwa sesungguhnya kita, nuridu bi khabaril wahidi, kita bermaksud dengan khabar wahid, fi hadzal maqami, di dalam konteks ini, kita bermaksud akan sesuatu la yantahi, yang tidak sampai, minal akhbari, dari khabar-khabar, tidak sampai ila haddit tawaturi, kepada batas tawatur, al-mufidi lil ilmi, yang memberikan keyakinan. Kata-kata wahid ini seolah-olah perawinya harus satu ya. Padahal tidak. Khabar wahid itu artinya adalah khabar yang tidak sampai kepada batas mutawatir,
yang mana batas mutawatir itu memberikan keyakinan. Fama maka adapun sesuatu naqalahu yang menukilhu kepada amma jama'atun siapa segolongan orang min khamsatin dari 5 orang au sittatin atau 6 orang masalan misalnya bahwa khabarul wahidi itu adalah khabar wahid. Khabar yang diriwayatkan oleh 5 orang, 6 orang itu tetap khabar wahid juga, meskipun bukan 1 orang. Wa amma qaulur rasuli alaihi salamu, adapun sabdanya Rasul, mimma ulima sihhatuhu, dari sesuatu yang diyakini apa keabsahannya, apa validitasnya, fala yusamma khabarul wahidi, maka tidak dinamakan khabar wahid. Sabda Rasulullah yang diyakini validitasnya ya tak bisa disebut khabar wahid. Wa idza arafta hadza, apabila kamu tahu akan hal ini, fanaqulu, maka kemudian kami akan mengatakan khabarul wahidi la yufidul ilma. Khabar wahid itu tidak memberikan keyakinan. Jadi intinya khabarul wahidi la yufidu al-ilma. Wa huwa ma'lumun bid-darurati, adapun itu yakni kaunuhu la yufidu al-ilma, bahwa khabar wahid itu tidak memberikan keyakinan. Ma'lumun bid-darurati itu diketahui secara darurat. Artinya diketahui secara niscaya, secara aksiomatis ya. Maklum bid-darurah adalah niscaya bahwa khabar wahid tidak memberikan keyakinan itu adalah pasti. Apa alasannya? Fa inna la nusaddiqu bi kulli ma nasma'u, karena kita ini tidak mempercayai setiap apa yang kita dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kita percaya, itu kan niscaya itu. Walau saddaqna, dan kalau kita percaya, wa qaddarna ta'arud khabaraini, dan kita memperkirakan adanya pertentangan di antara 2 khabar, fa kaifa nusaddiqu bid-diddaini, bagaimana mungkin kita mempercayai 2 hal yang berlawanan ini. Khabar wahid itu tidak memberikan keyakinan. Itu daruri. Apa argumentasinya? Karena tidak setiap khabar dapat kita terima. Tidak setiap apa yang kita dengar kita percaya. Kalau ada 2 berita dan kita sama-sama percaya, dan kita perkirakan ada ta'arud, pertentangan antara 2 khabar itu, berarti ada 2 khabar sama-sama benar. Ada 2 khabar yang bertentangan sama-sama benar, kan tak mungkin. Ada khabar mengatakan A, ada merah, ada khabar mengatakan putih. Kan tak mungkin sama-sama benarnya itu. Itu argumentasi bahwa khabar wahid itu tidak melahirkan keyakinan. Wa ma hukiya 'alal muhadditsina, adapun apa yang dihikayahkan dari ulama ahli hadis, min anna dzalika yujibul ilma, bahwa sesungguhnya itu melahirkan keyakinan. Fala'allahum aradu, maka barangkali mereka muhadditsin aradu adalah bermaksud annahu, bahwa sesungguhnya khabar wahid yufidu al-ilma biwujubil amali, adalah memberikan keyakinan tentang wajibnya mengamalkan. Kalau ulama hadis mengatakan bahwa khabar wahid itu memberikan keyakinan, barangkali maksudnya khabar wahid itu menunjukkan wajibnya kita mengamalkan.
melahirkan keyakinan tentang wajibnya mengamalkan. Aw sammau adz-dzanna ilman, atau mereka menamakan adz-dzan dengan ilmu. Atau mereka punya istilah lain sehingga adz-dzan itu mereka sebut ilmu. Dugaan kuat mereka sebut sebuah keyakinan. Walihada qala ba'duhum, oleh karena ini berkata siapa sebagian muhaddisin, yurisu al-ilma adz-dzahir, menyebabkan adanya ilmu zahir, menyebabkan bahwa khabar wahid itu yurisu al-ilma adz-dzahir, menimbulkan ilmu zahir. Wal ilmu laisa lahu zahirun wa batinun wa innama huwa adz-dzannu. Ilmu itu tidak punya zahir batin. Yang punya zahir batin itu dzan. Ilmu itu tidak punya zahir batin. Yang punya zahir batin itu dzan. Nampaknya seperti ini, tapi hakikatnya tak seperti itu. Kalau ilmu pasti sama zahir batinnya kan. Jadi kalau sebagian ulama hadis mengatakan khabar wahid itu menunjukkan ilmu, ya, barangkali yang dimaksud ilmu tentang wajibnya mengamalkan. Atau apa yang sesungguhnya dzan mereka sebut dengan istilah ilmu. Buktinya ada sebagian mereka mengatakan yurisu al-ilma adz-dzahir, melahirkan ilmu zahir. Padahal ilmu itu tidak punya zahir batin. Yang punya zahir batin itu dzannu. Wala matamassuka lahum fi qoulihi ta'ala, dan tidak ada pegangan bagi muhaddisin di dalam firman Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, jikalau kamu mengetahui mereka benar-benar iman, ya, maka janganlah mereka dikembalikan kepada orang-orang kafir. Di sini materinya kan alima ya'lamu alimtumuhunna. Alimtumuhunna itu alima kan yakin. Fa innahu arada al-zahira, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bermaksud ilmu zahir, tahu secara zahir. Li'annal murada, karena sesungguhnya yang dimaksud bihi dengan ilmu, al-ilmul hakiki adalah ilmu yang sebenarnya, ilmu bi kalimatis syahadati, dengan kalimat syahadat, allati hiya zahirul imani, yang mana kalimat syahadat itu adalah zahirnya iman. Jadi kalau kamu tahu mereka itu beriman, maksudnya kamu tahu mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang mana secara zahir itu menunjukkan mereka iman, maka janganlah mereka dikembalikan kepada orang-orang kafir. Allati hiya zahirul iman, yang mana kalimat syahadat itu adalah zahirnya iman. Dunal batini, bukan iman batin. Alladzi lam yukallab bihi, yang tidak ditaklifkan apa iman batin. Wal imanu bil lisani yusamma imanan majazan. Iman dengan lisan itu secara majaz disebut iman juga. Meskipun hakikat iman itu kan dalam hati, ya. Tapi pernyataan dengan lisan itu secara majaz sudah bisa disebut iman. Wala tamassuka lahum wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.